Kita belanja dulu guys. Ini kita rencana mau ke Tahura. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama teman bertualang. Tempat yang baru belum pernah terjamah, suasana yang ramai di tengah kota. Selalu waspadalah kalau berjalan, siap menolong orang di mana saja. Oh Saru itulah asalnya, pembela kebenaran dan keadilan. Hey Ninja Go Saru, ninja baik hati yang mulai beraksi, menjaga anak-anak bermain di taman. Bunga-bunga indah terbang ke awan, membawa hati kita jadi gembira. Oh Saru itulah asalnya, pembela kebenaran dan keadilan. Hey Ninja Go Saru. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama teman bertualang. Tempat yang baru belum pernah terjamah, suasana yang ramai di tengah kota. Selalu waspadalah kalau berjalan, siap menolong orang di mana saja. Oh Saru itulah asalnya, pembela kebenaran dan keadilan. Hey Ninja Go Saru, ninja baik hati yang mulai beraksi, menjaga anak-anak bermain di taman. Bunga-bunga indah terbang ke awan, membawa hati kita jadi gembira. Oh Saru itulah asalnya, pembela kebenaran dan keadilan. Hey Ninja Go Saru. Halo, assalamualaikum guys. Kita hari ini kita berada di kaki turun pemandangannya keren di sedikit awan. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama teman Kita jalan-jalan dulu di sini guys. tempat yang baru belum pernah terjamah. Oke, gitu aja deh guys. Suasana yang ramai di tengah kota. Selalu waspadalah kalau berjalan, siap menolong orang di mana saja. Oh Saru itulah asalnya, pembela kebenaran dan keadilan. Hey Ninja Go Saru, ninja baik hati yang mulai beraksi, menjaga anak-anak bermain di taman. Bunga-bunga indah terbang ke awan, membawa hati kita jadi gembira. Oh Saru itulah asalnya, pembela kebenaran dan keadilan. Hey Ninja Go Saru, pembela kebenaran dan keadilan. Geser aja. Jangan pasang. Nah. Geser lagi dikit. Ibu geser lagi dikit. Masuk dia. Sini lagi. Itu kena payung. Sebelah sini. Sebelah payung. Jangan nyaman terus sih. Nah,
aman. Ini sekelas untuk daya kinerja, ini untuk KPI Pak, KPI yang draft Oktober. Ini yang saya buat unik ini masih pakai data September ya, yang lain sudah pakai data Oktober. Kita landing di posisi 95,6%. Yang masih catatan itu di PPOP memang laba kita masih merah, kemudian di rata kasa tadi tabungan masih jauh untuk apa ratio rata tabungan, kemudian untuk 1000 juga ya, yang satu tidak mengenal chip, yang satu mengenal chip. Ya boleh Pak, ya siapa? Karena dia mengandung klorofil. Klorofil itu bagus untuk otak dan peredaran darah. Ya, jadi insya Allah peredaran darahnya lebih lancar. Plus dia mengandung serat. Jadi ususnya juga ikut bersih. Nah, yang agak mahal ikan salmon. Iya, karena dia mengandung omega 3. Tapi omega 3 kan bisa juga pakai ikan kembung Bapak Ibu. Iya, Pak, gantinya ini kan yang buat ini kan saya ngambilnya dari tambah banyak yang manis tambah stres ya. Gitu ya. Tidak termasuk kalau dibilang Mas kamu manis. Nah, itu lain lagi ya. Itu lain lagi. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya pengen semuanya praktek nih sekarang ya. Nah, praktek. Oke, praktek ya. Namanya relaksasi, Bapak Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu sekarang duduk tegak, bersandar boleh. Tidak ada yang melarang Bapak Ibu untuk bersandar, tapi tegak. Ya, bersandar boleh tapi tegak. Ya, seperti mas-mas ini ya. Berempat ini udah posisinya udah benar. Itu tadi dia memperdasakan posisi yang salah ya. Sebenarnya yang betul begini gitu ya. Nah, udah. Kemudian posisinya seperti itu, nyaman. Sekarang lemahkan otot sebelum relaksasi. Caranya bagaimana? Ada dua metode. Metode lemas dan metode kaku. Kalau metode lemas itu gini-gini aja. Nah, coba kalau bayangkan nasabah kita melihat pelayanannya itu jutek gitu ya, kan mesti nggak jadi ambil kredit ya, atau nggak jadi nabung. Kemudian berpikir dan berzikir selalu senantiasa melakukan perenungan, introspeksi diri, biasakan kerjasama yang saling memuaskan dengan orang lain, belajar melihat hikmah di balik sebuah musibah. Jadi hikmah selalu ada, musibah selalu ada hikmah. Kemudian membiasakan berpikir positif terhadap aksi negatif. Kalau Anda dihina, dicaci, yang diemin aja, buktikan Anda lakukan hal yang terbaik. Jangan balik nyaci, balik menghina, atau disenyumin justru itu jauh lebih baik. Enak dokter ini ngomong, tapi ya memang harusnya begitu. Kemudian mencurahkan kasih sayang seluas-luasnya untuk siapapun. Oh, bukan terus berarti untuk istri orang juga, enggak gitu maksudnya ya. Kasih sayang itu untuk orang lain ya, untuk hewan ya, untuk tanaman ya. Kalau ada rumput tuh ya jangan diinjak. Itu kan? Jangan diinjak. Kan kita kasih sayang sama rumput. Kalau ada tangga ya naik tangga walaupun dia agak jauh. Itu tanda kasih sayang kita besar ya. Kalau Anda makan di pinggir jalan kemudian ada kucing ngeong-ngeong di sini, kasihlah walaupun cuma kepalanya ikan. Ya. Kemudian sudah memaafkan siapa? Memaafkan diri sendiri. Iya. Orang-orang ini masalahnya tidak memaafkan diri sendiri, makanya dia jadi galau. Ya, maafkan diri sendiri, baru orang-orang terdekat sekitar kita maafkan masa lalu kita. Sampai akhirnya kita bisa memaafkan masa depan kita sendiri. Walaupun belum terjadi, kita sudah memaafkan. Dan tidak marah kecuali untuk mendidik. Ini yang atasan-atasan. Tidak boleh marah kecuali untuk mendidik. Jangan marah untuk melampiaskan emosi, itu tidak berguna. Tapi marah untuk mendidik itu boleh, ya. Nah ini tidak yang harus dihindari, tadi saya sudah singgung produk tinggi gula dan kafein. Dok, boleh ngopi dong? Boleh, tapi jangan sering-sering. Ngopi itu pagi hari itu paling bagus. Kenapa? Karena kafein dalam kopi itu bisa meningkatkan kewaspadaan kita dalam bekerja.
Tapi jangan diminum sore atau malam, karena itu menyebabkan kita tidak bisa tidur. Sedangkan tubuh kita kan tadi butuh tidur. Jadi kopi sehari sekali pagi hari itu bagus, silakan. Dan itu bisa bagus untuk jantung. Ya, kalau tidak suka kopi, ngeteh lah paling tidak. Jangan air putih tok, gitu ya. Kalau air putih itu selanjutnya siang malam, nah silakan minum air putih. Apalagi kalau malam, jangan minum yang manis-manis, minum air kafein dan gula contohnya tadi itu. Kemudian kebiasaan makan tidak teratur atau berlebihan. Nah ini jam-jamnya suka-suka gue, nggak boleh. Jamnya sudah harus diatur dan porsinya juga nggak boleh sembarangan. Serakah itu enggak. Ya sudah biasanya boleh makan segitu ya segitu aja. Pengen tambah tapi dia tahan, mendingan minum air putih. Kemudian alkohol dan narkoba ya, saya yakin ini nggak ada. Tapi di luar banyak, dan pasien narkoba saya itu banyak banget ya, pakai sabu terutama itu banyak, mentang-mentang punya duit pakai sabu ya. Kasih aja obat yang lebih mahal dari sabu ya. Kemudian menyebabkan stres ya, menyebabkan ketergantungan. Nah ketergantungan ini yang jelek ya Bapak Ibu. Jadi alkohol dan narkoba justru menyebabkan masalah baru. Kemudian menjauhi teman dan keluarga tidak boleh. Tapi ingat, tadi saya bilang apa? Teman itu hanya untuk yang perlunya saja ya. Tidak boleh sampai hal-hal pribadi kita ceritakan ke teman, tidak boleh. Tapi untuk hangout bersama, hari dan lain sebagainya silakan ya. Keluarga juga sangat penting, karena kita itu hidup bersama keluarga, siapa lagi. Teman itu kadang-kadang kalau kita sakit, jenguk sebentar udah dia pulang. Kalau keluarga, tungguin. Jadi baik-baiklah sama suami, baik-baiklah sama istri ya. Kemudian menghabiskan waktu terlalu banyak di depan komputer dan menonton TV, karena stres malah main HP. Nggak boleh, justru kalau stres keluar gitu ya, lihat pemandangan, lihat apa, beraktivitas ya. Kalau perlu duit ya minta gitu ya. Ya. Masalahnya sekarang kita ini dibuai dengan wifi ya, dibuai dengan fasilitas. Jadi kayaknya main HP itu menyenangkan. Padahal tahu lah apa efek HP sebetulnya. Dopamin rilis. Dopamin itu adalah zat kimia dalam otak yang menyebabkan orang itu jadi gila. Nah, jadi kebanyakan main HP, resikonya sampai gila. Itu kalau sabu kan cepet ya, langsung dia efeknya paranoid. Tapi kalau HP itu memang lambat efeknya. Tapi kalau tiap hari kita lakukan dengan dosis yang semakin lama semakin bertambah, pikiran kita ini jadi kayak orang gila juga. Jadi kapan kita merasa bahwa kita tuh perlu bantuan psikiater, bantuan psikolog, bantuan orang yang bisa membantu kita untuk mengatasi stres? Ketika kita sudah mengalami ini. Tanda-tanda depresi ada 3A tanda depresi. Yang pertama afeknya itu murung, tiap hari itu kayak pengen nangis tapi nggak bisa nangis gitu ya. Kemudian anhedonia, nggak bisa nih ketawa-ketawa kayak sekarang nih ya. Terus kalau dengar orang yang melawak atau apa dia diam aja kayak orang gitu ya. Terus kemudian anergia, mudah lelah, capek gitu ya, malas ngapa-ngapain, mager. Nah itu tanda-tanda depresi. Obesitas, kalau sudah obes hati-hati ya. Itu berarti Anda mungkin stres ya, sebetulnya menumpuk. Kemudian rambutnya udah rontok ya, selain karena usia, rambut rontok juga tanda kita sedang stres ya. Karena apa? Karena sel-sel rambut itu yang paling peka terhadap stres. Sel-sel rambut itu sel-sel yang selalu tumbuh. Beda dengan sel kulit yang 28 hari sekali aja. Tapi kalau sel rambut itu selalu tumbuh sebetulnya. Kemudian diskusi seksual, jadi tidak berminat lagi di seksual itu juga bahaya. Kemudian gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian itu contohnya yang paling sering sekarang adalah menyakiti diri sendiri, self harm. Jadi sukanya itu menyayat-nyayat gitu. Pasien saya itu banyak sekali yang dia akan lega kalau dia udah nyayat-nyayat gitu. Enggak bunuh diri, enggak, cuma disayat aja sini. Tapi dia itu udah lega kalau ada yang keluar dari darah yang keluar dari kulitnya. Ditaruh di buku, taruh di tisu gitu. Kalau ada pasien saya dulu tuh ditaruh di buku, dia simpan bukunya. Jadi kita tahu tuh darahnya itu hari apa keluarnya. Itu dia tulis di buku harian tuh, terus darahnya tempel-tempel gitu. Nah seperti itulah gangguan kepribadian. Itu yang paling banyak ya, walaupun yang lain juga banyak ya. Nah, kalau spiritualitas dalam manajemen stres, SSI,
Yang pertama itu syukur. Syukur bisa lisan, bisa alhamdulillah ya. Tapi bisa juga dengan perbuatan ya. Kita bersyukur dengan perbuatan kita. Kemudian yang kedua adalah sabar. Sabar itu lebih susah. Syukur aja susah, apalagi sabar ya. Sabar itu apa? Tidak ada jengkel? Oh salah. Sabar itu ada jengkelnya, tapi dia tahan. Beda dengan ikhlas. Kalau ikhlas tidak ada jengkel. Dipukulin suami nggak apa-apa. Ikhlas ya. Kan baru-baru ada kan ya artis yang dipukulin suami gitu. Dia balik aja gitu. Tapi ikhlas mungkin dia ya. Mungkin ikhlas sudah dipukulin. Nah, kalau di ikhlas itu seperti orang buang air besar. Maaf ya makan ya. Buang air besar itu gimana Bapak Ibu? Tidak harap kembali. Ya. Iya dong, nggak ada buang air besar terus pengen masuk lagi, nggak ada. Keluarkan sebersih-bersihnya supaya kita plong gitu ya. Itu namanya ikhlas ya. Simpulannya, stres itu imunisasi kejiwaan ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan stres itu bukan selalu konotasinya jelek. Stres itu juga bisa bagus, bisa memperkuat diri kita sendiri. Tetapi diperlukan manajemen stres supaya stres itu tidak merusak diri kita sendiri. Yaitu stres yang berorientasi pada kekuatan atau resiliensi. Jadi tadi ingat solution fokus, jadi kita fokus pada solusinya, kita fokus pada kekuatan, strength oriented, dan kita berkolaborasi. Itu 3 itu poinnya ya. Dan pribadi yang tangguh serta sehat fisik jiwa itu akan bisa tercapai kalau kita bisa resilient dalam hidup. Intinya resiliensi dengan manajemen stres yang bagus menimbulkan kita sehat fisik dan sehat jiwa. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Dan ini quotes terakhir, tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Secantik apapun Anda, seganteng apapun Anda, kalau Anda gangguan jiwa, nah ya mungkin Anda akan dipertimbangkan untuk tetap bekerja di PT. Oh iya, tidak ada orang yang menghargai gangguan jiwa sampai hari ini. Sedikit sekali. Kalau orang dengan cacat fisik pasti dimudahkan, diberikan toilet khusus, tempat parkir khusus, tangga khusus. Untuk orang cacat mental, adakah yang khusus? Tidak ada. Iya, yang ada rumah khusus ya, rumah sakit jiwa. Terus orang yang sakit mental itu kalau di Sembangliuk, pegawai-pegawai yang sakit mental itu diapain? Diberikan surat ke Sembangliuk, tolong diperiksa ini masih bisa kerja apa enggak. Artinya setengah dipecat dulu kan. Coba gangguan fisik, enggak ada yang dipecat. Kalau memang oh enggak apa-apa, kan masih bisa pakai kursi roda ke kantor. Malah digituin. Tapi kalau sudah gangguan jiwa, gangguan mental, enggak berharga. Kita disingkirkan dari lingkungannya. Jadi hati-hati, kita harus tetap sehat jiwa. Karena sehat jiwa ini penting ya. Kenapa Indonesia Raya itu liriknya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa disebut pertama sebelum badan. Berarti jiwa itu lebih penting daripada badan. Cuman jiwa ini dokternya cuma 1. Kalau badan dokternya ada 20 sekian. Dokter mata, dokter telinga, dokter hati, dokter penyakit dalam, dokter saraf, itu semua mengurusi badan. Yang ngurusi jiwa cuma 1. Ya, untungnya nggak banyak yang ngaku gangguan jiwa, jadi yang masih pasiennya masih bisa teratasi. Coba ngaku semua, kami kewalahan ya. Karena pasien jiwa banyak banget. Anda tahu ngayani pasien jiwa 1 menit nggak mungkin. Dokter penyakit dalam tul. Kami bubuih buntung istilahnya. Iya, tanya apa yang ibu rasakan begitu ya. Tentunya agak sulit untuk dihadapi ya Bu ya. Apa yang ibu pikir? Wow, lama sekali. Saya kalau praktek maksimal 4 orang. Iya, dokter lain kalau praktek coba. Dokter anak saya kalau nganterin anak saya sakit itu. Dokter Indra di Banjarbaru itu, wah sampai 50 pasiennya malam. Tapi ya gitu, betul persen. Nah ya. Saya mana bisa seperti itu. Jadi sampai perawat saya itu pun saya agak kasihan gitu sama perawat itu. Kadang-kadang jam 11 ya, pasien saya cuma 2 atau 3 orang. Karena bebuih muntung tadi. Dengerin orang nangis lah, curhat lah, emang bisa diputus? Enggak. Lagi pengen curhat di anti klimaks gitu, enggak bisa dong. Udah Bu stop ya, saya capek kan enggak mungkin. Iya kan? Jadi ya kita harus dengerin walaupun udah ngantuk ya udah. Gimana? Tapi itulah jiwa, unik sekali. Jadi
Kenapa orang jadi pengen jadi dokter jiwa ya? Mungkin karena dia pengen menikmati itu. Gitu. Kalau tidak pengen dengan ritme yang banyak, tapi nggak menikmati profesinya sendiri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatian. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kalau ada pertanyaan diskusi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget tadi itu. Saya lihat dapat tuh. Ngomong gratis. Terima kasih Dr. Yadwan yang sudah memberikan ilmu untuk kita pada sore ini. Semoga kita bisa mengelola stres kita dengan baik dan bisa menjadikan kita lebih baik dan juga produktif. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau mungkin didiskusikan, boleh? Yang merasa tingkat stresnya lumayan tinggi. Bu, ibunya aja bapaknya nggak ditanya. Jadi kamu kecil. Ternyata bapak ya. Boleh. Apa nih? Enggak, Dok. Mau tanya, Dok. Oh iya, maaf Dok, saya dengan Bobi, Dok. Ya. Mungkin ini aja sih, Dok. Bagaimana caranya kita menghadapi stres atau tekanan yang berkaitan dengan ini, Dok, apa biasanya itu? Kalau di pekerjaan kan mungkin sudah biasa ya, tiap hari juga. Kehilangan orang yang kita sayang, Dok. Nah, itu kadang-kadang tuh muncul, Dok, sehingga ya secara sadar atau nggak sadar saya nggak tahu ya, mungkin nggak bisa stres atau mungkin bahkan ada orang yang sampai depresi kan, Dok, kehilangan siapa gitu kan. Apalagi Dok, biasanya kalau kehilangan yang meninggal, tapi itu kan dialami dalam waktu yang mendadak dan nggak disangka-sangka biasanya, Dok, ya, tiba-tiba aja gitu kan. Nah itu kan kayak gitu tuh, Dok, tuh gimana memanage hati dan pikiran lah kira-kira supaya nggak terlalu gitu kan, Dok. Terima kasih, pertanyaannya menarik ya, karena saya dulu bikin tugasnya tentang kehilangan ini, jadi pas ya. Saya dulu bikin tugas di waktu saya kuliah duka cita patologis. Jadi ada yang namanya duka cita patologis, ada yang namanya duka cita fisiologis. Kehilangan terhadap sesuatu yang kita sayangi, seseorang atau sesuatu yang kita sayangi itu menimbulkan duka cita. Tapi duka cita itu ada dua macam, duka cita yang normal dan yang abnormal. Anggap begitu. Nah, duka cita yang normal itu 3 bulan aja, Pak. Duka cita yang normal. 3 bulan. 3 bulan aja. Jadi dia merasa sedih, terpikir dengan orang yang dia yang meninggalkan dia itu yang normal itu 3 bulan. Setelah 6 bulan dia masih ingat tapi udah nggak ada nangis, udah nggak ada apa gitu. Itu 6 bulan. 2 tahun udah nggak ada apa-apa, biasa banget. Jadi tahapannya itu harus dilampaui memang. Jadi jangan salahkan duka cita. Duka cita itu perlu dalam hidup kita. Kalau kita tidak berduka cita atas kehilangan orang yang kita sayangi, itu kita perlu curiga kita ini antisosial ya, atau psikopat. Ya. Tapi kalau kita duka cita itu kita merasakan, berarti hati kita ini masih lembut. Kemudian yang berikut yang duka cita yang tidak baik atau teman itu yang duka cita yang berlangsung bertahun-tahun dan yang dikatakan lebih dari 6 bulan. Ya, lebih dari 6 bulan berduka cita. Harusnya tidak berduka cita lagi yang seperti yang awal kehilangan itu. Cuma memang tergantung yang pertama bagaimana memanage itunya. Tergantung pertama belief, Pak. Tadi kan sudah saya singgung tentang belief. Activating agentnya atau kenyataannya adalah kehilangan. Ya, belief kita apa? Tergantung dari belief itu. Ada orang yang beliefnya, kepercayaannya kehilangan itu adalah pencapaian di surga. Ada yang seperti itu kan, artinya dia sedang di surga. Jadi kita merasa Tuhan lebih sayang sama dia, jadi dia ambil duluan. Seperti itu. Itu namanya belief. Kita bisa menggunakan belief yang positif, bukan belief yang negatif. Ya. Oh, Tuhan tidak sayang saya ditinggalkan istri saya ditinggalkan suami saya di saat saya membutuhkan dia. Itu belief negatif. Tapi bisa juga kita pakai belief positif. Tuhan lebih sayang sama suami saya, kan suami saya itu orang baik. Saya gitu. Dan saya pasti bertemu kok dengan suami saya nanti. Tapi kan tidak sekarang. Ya berarti saya juga harus baik juga biar ketemu, biar kita sama-sama di surga. Bisa itu belief yang bisa dipakai. Kemudian yang kedua adalah aktivitas. Manajemen itu harus dengan aktivitas. Aktivitasnya apa? Kalau kita terpaku pada sesuatu yang mengingatkan kita pada
mendiang orang yang meninggalkan kita itu tidak dianjurkan. Boleh kita itu berduka, tapi kita tidak boleh aktivitas itu harus mengingat terus itu ya. Jadi aktivitas yang bagus itu adalah aktivitas yang ya seperti biasa, aktivitas yang tidak mengingatkan kita kepada mendiang. Jadi kalau kita melihat misalnya ini biasanya piring ini dia makan pakai piring ini, kita liatin terus nggak benar. Jadi piringnya harus diganti dong. Iya, harus diganti. Kan makan tuh harus dengan piring yang macam-macam. Jangan terus berpikir ini. Terus kalau ada lukisan dia atau foto dia masa ditutup gitu. Ya nggak perlu juga. Yang penting kan intinya ya dia kembali kepada kulit lagi. Tapi kenapa ditutup ya? Kalau mau diambil itu ya silakan, tidak masalah juga. Tapi yang jelas momen-momen yang mengingatkan dia pada seseorang yang meninggal dunia itu harus diminimalisir supaya tidak terjadi duka cita yang berlebihan. Yang ketiga, pendekatan diri pada Tuhan. Jadi belief, aktivitas, sama tadi spiritualitas itu penting. Karena apa? Karena ujung-ujungnya manusia pasti semua akan meninggalkan dunia ini, pasti mati. Cuma kapannya kan ini ngantri aja masalah antrian. Jadi itu kita berdekatan diri pada Tuhan itu lebih bagus. Kita misalnya mengaji, memperbanyak sholat, berpuasa, atau melakukan meditasi, dan lain sebagainya, itu akan membantu kita untuk lebih mudah menerima. Kan ujungnya ini bukan untuk melupakan loh. Nah, mungkin Bapak Ibu melupakan orang yang kita sayangi, tapi menerima bahwa dia dipanggil duluan. Nanti kita nyusul juga. Itu kita harus terima itu. Tapi kalau melupakan, nggak mungkin melupakan orang yang pernah bersama kita, melupakan orang kita saya nggak mungkin. Kita punya memori, kecuali kita pikun baru bisa lupa. Tapi kan kita diharapkan kita dalam akhir hayat itu tidak pikun ya. Kalau bisa kita tetap mengingat. Nah, 3 poin yang pertama tadi adalah beli, kita modifikasi beli, kemudian tadi aktivitas dan spiritualitas itu cara manajemen stres kita untuk mengatasi duka cita yang mungkin bisa berkepanjangan. Intinya aktivitasnya harus bervariasi, aktivitasnya harus menjauhkan dari kenangan, tapi tidak melupakan kenangan, gitu ya. Jadi variasi terus spiritualitasnya jangan belinya juga bersatu untuk menerima ikhlas dengan kejadian itu. Itu aja. Terima kasih. Kalau dia tinggal di rumah, ya. jangan lupa nanti di rumah. Mungkin itu bisa jadi pilihan, Pak. Bisa jadi dia mencari suasana baru, Pak. Iya. Iya, mempercepat proses duka citanya supaya rilis. Gitu. Jadi atau dia sering nginep di rumah lainnya juga bisa. Ya, oke, itu bisa dilakukan, Pak. Ibu tadi yang duit tadi ya. Siapa namanya Ibu? Nama saya Debbie dok, nama bekerja. Debbie. Ya. Jadi seperti seperti yang di-sharing Pak Bobi, itu saya mengalami sendiri ya dok ya. Saya itu kehilangan sosok ayah secara mendadak tanpa ada sakit dan mungkin isyarat apapun itu. Ini sosoknya sebenarnya Mbak Amel yang lihat sendiri pas saya lagi makan siang sama teman-teman funding satu tim, tiba-tiba dikontak oleh keluarga di Jakarta bahwa bapak saya meninggal. Itu ini sudah tahun kelima, di tanggal 30 kemarin pas di tahun kelima. Tapi saya tuh kadang tuh suka memang ingat terus, selalu ingat. Tapi pas saya tidur itu kata suami saya kadang-kadang bisa nangis dok. Nah tapi yang saya nggak sadar kalau nangis. Nggak sadar. Jadi pas suami saya bangunin itu, kamu kenapa gitu kan ya. Tapi yang di mimpi saya itu dok, mimpi saya itu bahagia gitu loh. Di bawah sadar ya dok ya berarti ya. Tapi di mimpi saya tuh saya ketemu papa saya tanpa ada kata, tanpa ada ngomong kan. Tapi saya nangis di yang orang yang sadar itu loh, maksudnya nggak tidur. Dia bangunin, kamu kenapa? Apa itu wajar dok gitu loh. Cuma memang kerinduan itu kan pasti ada ya dokter ya. Terus saya menjadi spiritual itu awalnya imam saya bilang, untuk apa kita selalu berlarut dalam kesedihan. Di saat itu harusnya di tanggal 30 tepat misalkan ayah saya meninggal, bukan kamu untuk meriwain apa yang terjadi, tapi kamu harus bersyukur kamu bisa berdiri sampai dengan hari ini tanpa ada kesedihan lagi. Nah itu tapi saya coba jalanin dok, tapi masih itu kadang-kadang bisa, kalau saya lagi rindu lagi kayak ada mungkin ada unek-unek,
tapi itu wajar. Ya. Takutnya Oke. ada yang itu. Error gitu ya. Baik. Saya pernah ngalamin gitu Juga ya. Pagi-paginya saya cerita. Nangis. Tapi saya nggak tahu, saya Nggak nggak sadar sadar malam malam. mimpi apa tuh. Iya. Kalau cara kematiannya seperti itu potensi untuk duka cita patologis memang lebih besar, ya kan? Dibanding dengan kematian yang sudah sakitnya lama gitu ya. Itu kan ibarat kata itu sudah tahu, sudah siap gitu ya. Ini kan masalahnya kematiannya mendadak. Nah, itu membuat potensi risiko untuk mengalami duka cita yang berkepanjangan itu akan lebih tinggi. Nomor satu kita lihat dulu cara kematiannya. Yang kedua, kedekatan ibu dengan ayah. Seorang anak perempuan itu wajar sekali kalau dekat dengan ayahnya. Karena cinta pertama itu ayahnya. Suami itu cinta kedua, bahkan ketiga dan keempat. Tapi cinta pertama seorang anak perempuan itu ayahnya. Sebaliknya, cinta pertama anak laki-laki itu ibunya. Jadi kalau kita kehilangan dengan sosok ayah, kalau kita perempuan, itu ya wajar, akan lebih sedih dibanding anak laki-laki kehilangan ayahnya. Ya, jadi saya pikir ini stres tapi wajar gitu ya. Ketiga yang dikatakan oleh Imam Ibu itu betul banget. Kita istilah dalam psikiatri itu ada namanya anniversary reaction. Apa artinya? Kayak reaksi ulang tahun gitu. Jadi kalau tanggal ini beliau meninggal tuh kayaknya kita terus kayak mengingat rewind lagi. Wah, kayak gitu anunya. Nah, itu yang tidak dianjurkan. Itu tidak dianjurkan. Iya. Jadi memang tidak dianjurkan kita untuk mengingat kematian seseorang dengan mengingat tanggal seperti ulang tahun, tidak dianjurkan. Jadi kalau bisa ya tanggal 30 Desember itu ya biasa aja gitu, walaupun ada kematian di saat itu. Jadi tidak ada yang berbeda dengan itu. Yang keempat, masalah alam bawah sadar. Jadi kedekatan ibu dengan ayah, saya pikir sudah sampai ke alam bawah sadar yang begitu kuat. Sehingga wajar kalau terbawa mimpi. Orang kalau dia dekat banget sampai ke alam bawah sadarnya, alam bawah sadar itu akan keluar lewat mimpi. Jadi wajar kalau mimpinya pada figur yang dia sudah dekat sekali. Beda dengan orang yang kan mimpi itu kan terjadi pada kita melihat orang yang kan mimpi itu kalau kita bisa pernah ketemu orang itu sebelum. Ya mimpi yang maksudnya yang bisa dimaknai itu ya ketika kita pernah ketemu orang itu. Ya saya kan kalau saya juga mimpi, nggak mimpi ayah ya, mimpi ibu, mimpi istri, walaupun orangnya masih hidup gitu, tapi kan tetap kadang-kadang kita mimpi. Sama, ibu juga sama. Jadi mimpinya itu adalah ekspresi alam bawah sadar. Tidak masalah, itu berarti masih dalam batas normal, karena manusia pasti punya alam bawah sadar yang belum clear. Nah sekarang itu PR-nya cuma clearkan aja, bukan dihilangkan, bukan dilupakan, tapi di-clearkan. Kalau masih ada gajelan, unek-unek dengan ayah, sesuatu yang mungkin belum ibu sampaikan, sesuatu yang belum ibu belum ibu wujudkan pada ayah, itu kita wujudkan sekarang. Ya tentunya mendoakan ayah, berbuat baik kepada saudara-saudaranya ayah atau teman-temannya ayah, itu menjadi obat juga itu. Jadi kita kan selalu dianjurkan pada orang yang sudah meninggal itu kita untuk tetap berbuat baik dengan cara mendoakan, dan kita berbuat baik dengan orang-orang yang ayah itu dulu baik sama mereka. Itu akan membuat kita lebih rilis dalam duka cita. Jadi itu akan membuat kita lebih menerima kepergian ayah dengan suatu perasaan damai gitu. Itu. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan itu bisa Ibu praktekkan nanti. Ada lagi? Ibu? Ya kalau memang dirasa-rasakan mengganggu silakan, kalau enggak usah. Emang gitu ya. Mungkin cuma perlu cerita ya, nggak perlu diobatin kan bisa. Iya. Mau tahu tapi masih Betul ya. Kadang-kadang orang itu cuma perlu cerita ya. Silakan. Iya iya. Maaf Bapak siapa? Wahyu. Waktu ke sama ibu itu kan kami diajak filosofi ya. Setelah yang awalnya pemaparan bapak itu ya, kemudian ada alat itu dimasukin apa sih? Oh, stress test. Ya. Sebenarnya kalau kita kayak berobat itu apakah kayak dokter itu apa istilahnya spesialis apa itu? Terus ada, nah itu kan ada dokter lagi atau apa? Sifatnya yang lain.
kita belum ke yang stres Oh, iya. gimana tuh? Stress test itu adalah alat penunjang, Pak. Jadi kalau dalam kedokteran, 3 modal dasar kita mendiagnosis pasien adalah nomor 1 itu wawancara. Ya, ke dokter jiwanya dulu. Wawancara ya. Kemudian setelah wawancara baru kita lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu kalau dokter ya di stetoskop. Tapi kalau dokter jiwa bukan begitu. Dari wawancara itu kita sedang memeriksa fisiknya, yaitu memeriksa jiwanya, pola pikirnya gimana, ya kan? Moodnya gimana, moodnya baik apa enggak. Terus kita sedang memeriksa ada enggak halusinasi, ya gitu-gitu. Terus gerakannya gimana, kita periksa. Ada kan orang yang kalau diwawancara itu gini ya Bu ya, Pak ya, kayak orang menjahit gitu ya. Itu berarti kan ada sesuatu bisa cemas gitu ya. Nah itu kita periksa. Nah ketiga baru pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu kalau nggak perlu nggak usah dilakukan. Tapi kalau memang kita perlu untuk menegakkan diagnosis baru dilakukan. Contoh pemeriksaan penunjang pada ilmu saraf. Kalau penyakit saraf pemeriksaan penunjangnya apa? CT scan. Ya nggak? Orang sakit kepala nggak sembuh-sembuh. CT scan dulu ya, nggak sembuh-sembuh gitu. Tapi sebetulnya itu kalau di jiwa tidak mutlak karena dengan wawancara dengan apa tadi pemeriksaan fisik kan jadi satu tadi 80% diagnosa bisa ditegakkan. Alat yang Bapak lakukan itu tadi itu alat screening sebetulnya, bukan alat pendiagnosis. Jadi kita itu boleh men-screening diri kita. Saya Rido. Ya. Akhir-akhir ini saya sering mengalami kayak apa ya istilah kerennya itu dejavu gitu. Jadi kita melakukan sesuatu tapi kok kayak pernah persis melakukan ini gitu loh. Nah mungkin teman-teman yang lain juga pernah terjadi seperti itu. Bukan korban film ini, bukan ya? Bukan, Pak. Jadi saya melakukan sesuatu asik, saya pernah mengalami hal ini persis di tempat ini sebelumnya. Padahal baru pertama kali saya kesini gitu loh. Itu kira-kira kalau terjadi seperti itu apa tuh? Itu urusan wali-wali itu, urusan wali itu. Itu termasuk gangguan memori. Apa gangguan jiwa? Belum tentu. Gangguan memori itu artinya gangguan ingatan. Bukan lupa ingatan ya. Ada yang namanya gangguan memori itu ada beberapa. Contohnya dejavu, merasa sudah pernah pada dulu. Ada yang namanya jemevu, tulisannya jamaisvu. Itu merasa dulu pada sudah pernah. Ya, ada yang namanya konfabulasi, membual. Jadi kayak itu ada dia yang lupa pikiran-pikiran itu ada yang lupa tapi dia ngarang cerita itu juga gangguan memori. Dan yang ketiga, yang keempat amnesia. Amnesia itu baru yang ingatan. Amnesia itu bisa dibagi dua lagi, amnesia ke belakang atau amnesia ke depan. Maksudnya apa? Kejadian sebelum dia amnesia itu dia nggak ingat, atau kejadian sesudah amnesia dia sudah ingat. Nah, yang dialami oleh Pak Rido itu adalah suatu gangguan memori yang bisa saja terjadi pada orang normal. Jadi setiap gangguan itu tidak selalu mengarah ke gangguan jiwanya. Ini kan gangguan dari proses memori, tapi tidak tentu itu menjadi gangguan jiwa. Saya juga pernah dejavu, semua orang di sini mungkin juga pernah dejavu karena ada gangguan memori sesaat. Tapi kalau dejavunya terjadi tiap hari itu 24 kali dejavu, nah itu yang perlu diobati. Itu kalau HP diganti ya lainnya. Kalau HP bisa diganti alamat itu pusing ya. Gitu Pak ya. Kayak halusinasi itu juga nggak semuanya halusinasi itu jadi pertanda gangguan jiwa gila. Habis tidur, bangun tidur tuh kita kayak merasa aneh gitu ya. Terus itu namanya halusinasi itu. Karena belum kalau orang Jawa bilang itu belum penuh. Belum sadar penuh, nah kita berhalusinasi itu wajar. Atau sebelum tidur, saat liar-liar, orang Jawa bilang liar-liar itu pada saat mulai ngantuk tapi nggak ngantuk beneran ya. Nah itu sudah berhalusinasi, nggak apa-apa, itu normal. Gitu ya, itu normal. Jadi segala yang merupakan gangguan dari status mental kita itu belum tentu mengarah pada gangguan jiwa. Insya Allah normal Pak itu. Saya bersyukur kalau saya normal, di sana juga normal ya. Ya normal. Penanyanya normal sama saya. Tuh nih mau nanya tuh. Enggak.
Oke? Iya. Terima kasih dok atas penjelasannya. Eh, jika ingin ada pertanyaan lebih lanjut nanti bisa hubungi dokter Yanuar ya. Mungkin ada sedikit kenang-kenangan dari Bang BTN. Boleh kita foto terlebih dahulu. Sudah dok. Kami persilakan. Oh di sini. Oh ini. Kasih kerak semua teman ya yang lain. Agak ke belakang. Satu dua. Oke Pak. Terima kasih. Nah, terima kasih, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Yanuar. Terima kasih dok atas penjelasannya, dan dengan adanya pemberian keterangan tadi berakhir pula acara kita sore hari ini. Kita tutup serangkaian acara kita di siang sampai dengan sore ini, semoga memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potong dulu ya. Sama Bapak yuk potong dulu. Biar cepat pulangnya kita.